Halo teman-teman, masih di YouTube channel Firman Ambarita. Di YouTube channel ini teman-teman bisa belajar banyak hal ya tentang dunia kartu kredit, perbankan, dan aktivitas saya sehari-hari. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi informasi ya tentang hal-hal apa saja yang membuat pengajuan kartu kredit teman-teman selalu ditolak. Nah teman-teman, sebelum lanjut menonton video ini sampai selesai, silakan klik tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman kalian ya. Baik teman-teman, salah satu hal yang membuat pengajuan kartu kredit teman-teman itu selalu ditolak diantaranya adalah riwayat kredit ya. Jika teman-teman memiliki riwayat kredit mungkin di salah satu bank ya, mungkin pinjaman online ataupun kartu kredit yang lain ya, jika teman-teman sudah memiliki kartu kredit sebelumnya. Nah, jika teman-teman kolektibilitasnya tidak baik, maka otomatis pengajuan aplikasi kartu kredit teman-teman auto reject ya, atau otomatis langsung di cancel atau tidak disetujui. Nah, di riwayat kredit ini teman-teman ya, ada 5 kategori kolektibilitas ya. Yang pertama itu kolektibilitas 1 atau kolek 1. Biasanya kolek 1 ini jika teman-teman ada riwayat kredit itu bersih, artinya teman-teman tidak pernah terlambat ya. Jadi pembayarannya itu selalu tepat waktu. Lalu yang kedua, riwayat ataupun kolek 2 ya. Kolektibilitas 2 ini status kreditnya dalam perhatian khusus ya. Jadi teman-teman mungkin pernah terlambat pembayaran kartu kredit ataupun cicilan kreditnya kurun waktu 1 hingga 90 hari. Jadi kalau misalkan teman-teman ya pernah terlambat pembayaran kreditnya lewat 1 hingga 90 hari, jadi teman-teman termasuk kolek 2 ya. Lalu yang ketiga adalah kolek 3, berarti teman-teman sebelumnya pernah kredit ya ataupun cicilan, pembayarannya itu terlambat ya, melebihi 91 hari hingga 120 hari ya. Jadi begitu teman-teman ya. Lalu status yang keempat adalah kolektibilitas 4 atau sering disebut dengan kolek 4 ya. Nah, di kolek 4 ini status teman-teman sudah tidak bagus ya, karena status riwayat kreditnya sudah diragukan. Artinya teman-teman pernah terlambat membayarkan cicilan kreditnya itu lebih dari 121 hari hingga 180 hari teman-teman ya. Lalu itu yang kelima, ini yang sangat memperhatinkan teman-teman ya. Kolek 5 ini berarti status kredit teman-teman itu sudah macet ya. Jadi otomatis jika teman-teman mengajukan aplikasi kartu kredit, otomatis itu sudah ditolak teman-teman ya, karena riwayat kredit sebelumnya itu sudah macet. Jadi saran saya, silakan teman-teman urus dan selesaikan ke pihak banknya ya, supaya nanti nama teman-teman bisa baik seperti itu ya. Itu hal yang pertama, mengapa pengajuan kartu kredit teman-teman itu selalu ditolak. Lalu hal yang kedua, kenapa sih pengajuan kartu kredit saya selalu ditolak? Yang kedua adalah jumlah minimum penghasilan atau jumlah minimum pendapatan pada saat pengajuan kartu kredit itu tidak sesuai ketentuan dari penerbit kartu kredit ya. Umumnya kalau untuk di Indonesia minimum penghasilan per bulannya itu net di 3 juta rupiah. Jika gaji teman-teman lebih dari 3 juta, 10 juta, 15 juta, 50 juta mungkin itu lebih baik pada saat teman-teman mengajukan kartu kreditnya, otomatis nanti menjadi pertimbangan bagi penerbit kartu kreditnya teman-teman ya. Lalu hal yang ketiga membuat pengajuan kartu kredit teman-teman ini selalu ditolak adalah dokumen yang bermasalah. Jadi seringkali teman-teman mengajukan kartu kredit itu sering melampirkan dokumen yang bermasalah. Mungkin teman-teman melampirkan NPWP ataupun SPT tahunan palsu, mungkin seperti itu, atau menggunakan dokumen-dokumen orang lain lalu digunakan untuk pengajuan kartu kredit, bisa jadi seperti itu, otomatis nanti pengajuannya ditolak. Ini seringkali ya ada oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan kartu kredit, mereka menggunakan KTP palsu atau KTP-nya belum elektronik. Istilah zaman sekarang KTP tembak ya. Jadi pengajuan kartu kreditnya tidak menggunakan KTP elektronik yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Jadi otomatis untuk pengajuan kartu kreditnya di sini langsung ditolak teman-teman ya. Kemudian selain KTP seperti NPWP ya, juga melampirkan slip gaji atau pendapatan yang tidak rasional ya. Jadi seringkali
ada pengajuan kartu kredit ini melampirkan gaji yang tidak rasional. Jadi otomatis gaji yang tidak rasional ini juga menyebabkan pengajuan kartu kreditnya selalu ditolak. Selain slip gaji atau pendapatan tadi, bisa juga biasanya pengajuan kartu kredit melampirkan rekening tabungan ya. Untuk rekening tabungan saya pikir bisa di print out dan bisa diedit sendiri ya. Sehingga seolah-olah rekening tabungan yang dilampirkan ini benar-benar rekening tabungan yang asli ya. Mohon teman-teman ya, jika ingin mengajukan kartu kredit silakan melampirkan dokumen ataupun kelengkapannya yang benar ya, untuk tidak memanipulasi data. Karena hal seperti ini nanti akan berdampak kepada riwayat teman-teman ya, jika ingin mengajukan aplikasi kartu kredit selanjutnya. Lalu yang keempat, hal-hal yang juga bisa membuat pengajuan kartu kredit teman-teman ini selalu ditolak, yakni teman-teman mengajukan kartu kredit tetapi tidak memiliki rekening tabungan, atau bahasa lainnya teman-teman mengajukan kartu kredit tapi tidak memiliki rekening tabungan di bank tersebut. Nah teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman ingin mengajukan kartu kredit ya, salah satu hal yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus menabung terlebih dahulu di bank tersebut. Ada beberapa bank tertentu, jika teman-teman memiliki account atau tabungan di bank tersebut, teman-teman nanti tanpa meminta akan ditawarkan dengan sendirinya oleh mereka untuk menggunakan kartu kredit dari bank tersebut ya. Jadi salah satu hal yang membuat pengajuan kartu kredit teman-teman ini selalu ditolak, yakni teman-teman tidak memiliki akun atau rekening tabungan di bank penerbit kartu kredit tersebut. Hal yang kelima membuat pengajuan kartu kredit teman-teman selalu ditolak adalah terlalu banyak pengajuan aplikasi kartu kredit teman-teman ya. Jadi jika teman-teman terlalu banyak pengajuan aplikasi kartu kredit, otomatis nanti ini bisa mempengaruhi untuk penilaian dari bank penerbit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah memiliki kartu lebih dari 3, tetapi gaji di bawah 10 juta, otomatis nanti kartu kreditnya akan ditolak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang gaji di atas 10 juta sudah memiliki kartu kredit mungkin sudah ada 3 ya, teman-teman bisa mengajukan untuk aplikasi baru. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa di ACC dan diberikan kartu kredit sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Lalu yang keenam teman-teman ya, kenapa sih pengajuan kartu kredit saya selalu ditolak? Teman-teman harus perhatikan juga ya, di mana tempat teman-teman bekerja. Kerja di sebuah perusahaan yang dianggap bonafit ya, yang dianggap besar, otomatis teman-teman ya dengan mudah di ACC kartu kreditnya. Tapi sebaliknya jika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang mungkin dianggap tidak terlalu bonafit, yang mungkin tidak terlalu baik dari penilaian tim analis, otomatis nanti pengajuan kartu kredit teman-teman pasti ditolak begitu teman-teman ya. Jadi pastikan tempat teman-teman bekerja ini di sebuah perusahaan yang memiliki background baik ya, atau tidak pernah di blacklist dari pihak bank ataupun memiliki berita-berita yang buruk di media-media sosial ataupun media televisi seperti itu ya. Berikutnya yang terakhir ya, yang ketujuh, hal-hal yang membuat pengajuan kartu kredit teman-teman ataupun kita semua selalu ditolak, yakni kualitas kita bekerja. Jadi kalau misalkan di sini tim analisnya mungkin mengkonfirmasi ya, langsung ke pihak perusahaan akan menanyakan background ataupun profesionalitas kita dalam bekerja. Kalau misalkan tiap analisnya nanti menelpon ke tempat perusahaan teman-teman bekerja, ternyata teman-teman di sana dianggap seorang karyawan atau employees yang kurang baik, mungkin barangkali kita salah satu karyawan yang sering bermasalah di kantor. Jadi jika tim analis mengkonfirmasi ke pihak kantor di mana teman-teman bekerja ya, misalkan diketahui bahwa teman-teman memiliki histori perilaku yang tidak baik, otomatis nanti kartu kreditnya tidak akan diberikan atau tidak akan disetujui ya teman-teman ya. Nah dari pembicaraan saya di awal tadi mungkin teman-teman bisa menyimak ya, ada 7 hal yang membuat pengajuan kartu kredit itu selalu ditolak. Yang pertama, kolektibilitas atau riwayat kredit yang buruk. Lalu yang kedua, gaji ataupun penghasilan kita setiap bulannya itu di bawah upah minimum. Standarnya kalau untuk saya ini ya ini 3 juta rupiah teman-teman ya.
Lalu yang ketiga, pengajuan kartu kredit dengan menggunakan dokumen yang bermasalah seperti NPWP palsu mungkin, SPT palsu mungkin, KTP palsu atau KTP tembakan, rekening tabungan palsu, dokumen pendukung pada saat pengajuan aplikasi tersebut. Otomatis jika menggunakan dokumen yang bermasalah, pengajuannya akan ditolak teman-teman ya. Lalu yang keempat tadi adalah teman-teman tidak memiliki akun ataupun tabungan di bank penerbit kartu kredit tersebut. Jika teman-teman tidak memiliki rekening tabungan di bank tersebut, ini menjadi pertimbangan atau tidak dikeluarkannya kartu kredit teman-teman ya. Lalu yang kelima, pengajuan kartu kreditnya terlalu banyak teman-teman ya. Jika teman-teman sudah memiliki kartu kredit lebih dari 3 dan mengajukan kembali, ternyata penghasilan teman-teman di bawah 10 juta, otomatis nanti pengajuan teman-teman akan ditolak ya. Sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa untuk memiliki kartu kredit lebih dari 3, penghasilan nasabah tersebut minimal 10 juta rupiah teman-teman ya. Lalu yang keenam adalah dilihat dari kualitas tempat bekerja. Jadi jika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang pernah di blacklist oleh bank penerbit ataupun dari BI, otomatis nanti teman-teman tidak dapat memiliki kartu kreditnya ya. Lalu yang ketujuh adalah kualitas dari pekerjaan tersebut. Jadi jika teman-teman salah satu mungkin karyawan ataupun pekerja di perusahaan tersebut yang memiliki masalah dengan pihak kantor ya, dan dianggap tidak baik, otomatis nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan kartu kreditnya. Nah teman-teman, cukup sekian terlebih dahulu hal-hal yang membuat pengajuan kartu kredit teman-teman itu selalu ditolak. Jika teman-teman ada pertanyaan lanjut terkait kenapa sih pengajuan kartu kredit saya selalu ditolak, nah silakan teman-teman ya komen di bawah video ini. Saya akan bantu teman-teman solusinya seperti apa. Nah teman-teman, terima kasih telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk menonton video saya selanjutnya dan sampai jumpa teman-teman.